Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat bertatap maya melalui link Zoom dalam kegiatan webinar pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat narasumber kita Bapak Adin Hanafi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru. Di sini kalau saya lihat ada dari Bekasi, ada dari Bandung ya. Semoga terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sama-sama mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembuat modul ya dalam hal ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Ramsiati Rajasa MSc yang nanti beliau akan membantu Pak Adin dalam penyampaian materinya. Beliau adalah pengembang modul 1.5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan yang kedua Bapak Andri ya. Ibu Andri Nur Cahyani SPD. Beliau adalah pengembang modul tentang teori motivasi. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat kita, marilah kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum mic ini saya serahkan kepada narasumber kita. Ini siang hari ini apalagi suasana mendung ya, kalau di Kota Bekasi enaknya nih kita tidur ya. Ya, daripada mendengarkan. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh dibuka mic-nya mungkin? Nggak apa-apa, nanti rame-rame nggak apa-apa ya. Ya Bu. Ya, baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, semangat, iha, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu kalau tepuk semangat kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada lanjutannya. Bisa Bapak Ibu? Nah, oke, siap ya. Tepuk semangat. 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 Oke, itu kalau tepuk semangat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tanya lanjut. Mana semangatmu? Ini semangatku ya. Nah, baru semangat. Semangat. Iha. Jadi gitu. Tunjukin dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iha. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iha. Dua kali ya. Iha. Iya, gitu. Baik, kita pertama. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku.
Semangat. Semangat. Iya. Oke, nah ya, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga diawali dengan kata semangat. Bapak Ibu juga bisa bersemangat mengikuti materi kita. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai Bapak dan Ibu guru ya, sebagai pendidik yang akan mendidik anak bangsa kita ya, menjadi yang lebih baik. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sambut pemateri tunggal kita yang juga akan dibantu oleh para pengembang modul sampai selesai. Sementara kita sambut pemateri yang pertama, Bapak Adin Hanafi SPD. Silakan Bapak Adin, saya serahkan mic ini kepada Bapak Adin. Baik, terima kasih Bu Mela yang sudah menghantarkan saya ke acara siang hari ini. Bu Mela ini luar biasa, memang jagonya bikin briefing. Gimana Bapak dan Ibu, suara saya agak terdengar dan jelas? Kedengeran? Kedengeran ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka tujuan utamanya memang pengimbasan, namun terlebih dari itu kita alhamdulillah melalui saya begini nak, jika fee-nya kita bisa bersilaturahim walaupun tempat kita berbeda-beda. Tentunya ini ada dari beberapa sekolah sekitar, ada SMP 45, ada SMP 7, ada SMP 9, kemudian ada SMA juga, dan ada juga nih dari SD nih, dari Bandung ya, dari SMA Majalaya. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan siang hari ini yang telah memenuhi undangan saya sebagai pemateri. Memang kepentingan utamanya yaitu bertujuan untuk mengimbaskan, memberikan berbagi ilmu terkait dengan materi kaitannya dengan saya sebagai guru yang sedang mengikuti di kelas calon guru penggerak. Salah satunya yaitu ada modul budaya positif, di mana ketika memang memasuki modul ini, para guru harus menularkan ilmunya. Memang sebagai sisi guru penggerak, salah satunya adalah memberi dampak kepada rekan, baik itu di tingkat satuan pendidikan di mana dia bernaung, walaupun di dalam komunitas ataupun kepada sesama guru dimanapun. Dan alhamdulillah siang hari ini ada lebih dari 10 orang mengikuti kegiatan untuk pengimbasan untuk materi budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah tampil? Sudah ada terlihat. Ada terlihat. Pak Gilang dari SMP mana Pak Gilang? Saya dari 45, Pak. Yang 45, kirain siswa. Baik Bapak dan Ibu, salam dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya wajib disampaikan bahwasanya salah satu tujuan kurikulum Merdeka itu adalah mencetak peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, ya, dan salah satunya adalah memahami keberagaman, yaitu dimensi berkebinekaan global. Makanya di acara-acara tertentu wajib menyampaikan, menyapa yang berbeda keyakinan dengan kita, budaya kita, dengan kata-kata Assalamualaikum, salam, damai sejahtera,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dan ini rajin harus disampaikan. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang pemahaman budaya positif. Tentunya budaya positif ini ya sangat diperlukan, ya. Sangat diharapkan sebagai tujuan lebih ke menciptakan lingkungan yang positif di sekolahnya masing-masing. Dan ini modul ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS dan Ibu Dia serta Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti yang insya Allah nanti akan bergabung bersama kita memaparkan. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu ini juga gitu, karena memang nanti akan ada ahlinya yang menyampaikan tentang, dan saya yakin Bapak dan Ibu akan lebih cepat memahami ketika memang paparan-paparan yang mereka berikan. Siang hari ini diharapkan dan yang kita bahas adalah ada 6 poin, ada 6 komponen yang terkait dengan bagian dari budaya positif. Jadi diharapkan sebuah sekolah itu tercipta budaya positifnya apabila ada indikator-indikator 6. Ya, misalnya disiplin positif dan nilai kebijakan universal ini dilaksanakan di dalam sekolah tersebut, baik itu oleh para siswa maupun oleh para gurunya. Kemudian para gurunya pun memahami konteks teori motivasi, memahami ya konteks hukuman dan penghargaan itu seperti apa. Apakah ketika orang menjalankan udah lazim ketika memang penghargaan menjadi sebuah cara untuk membangkitkan motivasi anak supaya bersikap baik atau mematuhi aturan, dan kemudian lazimnya ketika anak ini melanggar maka hukumanlah yang diberikan. Terkait dengan hal itu nanti kita akan kupas seperti apa. Kemudian restitusi, yaitu supaya usaha untuk memvalidasi dan memberikan pelayanan kepada siswa yang memang dibutuhkan ketika mengalami kegagalan atau melanggar, ya. Secara sederhananya kalau anak melanggar itu harus dipahami dengan cara langkah-langkah teori restitusi. Kemudian juga budaya positif terlihat ada di sekolah tersebut adanya keyakinan kelas. Nah, ini bahasa baru, seperti mungkin kalau bahasa sederhananya yaitu tentang peraturan. Kemudian yang keempat, apabila guru juga wajib memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian bagaimana memposisikan seorang guru terhadap murid apabila menghadapi murid-murid yang gagal atau melanggar atau melakukan sesuatu yang di luar keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam sekolah tersebut. Maka ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita bahas. Kemudian juga segitiga restitusi ini seperti apa, nanti akan kita bahas. Jadi harapannya setelah kita berdiskusi, nanti Bapak dan Ibu memahami poin-poin atau indikator-indikator yang 6 bagian dari budaya positif ini. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya bukan berarti paham atau ahli. Jadi siang hari ini saya akan mencoba, kita sifatnya diskusi saja. Mungkin pemahaman saya juga sama, masih belajar. Namun karena memang tuntutannya harus tersampaikan, jadi kita sama-sama saja. Sebagai langkah awal, mari kita simak ada beberapa pertanyaan pemantik, ya. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini misalnya? Yang pertama, apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah
dapat mendisiplinkan anak, dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi sebelum kita membahas ke selanjutnya, apakah ini akan berbalik atau memang ternyata memang tidak, memang begini adanya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Teori ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Jadi menurut dia, disiplin positif itu terbagi atas, menurut si William, bahwa tanya kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada dasarnya manusia itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Ya, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jadi menurut dia bahwasanya kita tidak bisa mengontrol, yang bisa itu adalah orang lain. Kita sendiri. Ya. Kemudian menurut beliau juga, menurut William Glasser ini, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, Bapak dan Ibu. Ya, ini juga masuk teori motivasi. Yang pertama, ketika anak melakukan atau mengikuti atau mentaati peraturan, itu satu, yang pertama dia menghindari hukuman. Atau misalnya kalau ditanya kenapa sih kok mau ke dekat saja harus pakai helm misalnya. Oh iya, takut ada polisi. Nah, ini artinya supaya kita menghindar tidak ditangkap polisi, akhirnya kita menggunakan helm. Jadi yang pertama, orang melakukan sesuatu atau mentaati peraturan itu bisa jadi adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, bisa jadi hanya untuk mendapatkan imbalan. Ketika anak dia datang tepat waktu, misalnya dia tidak melanggar, tidak telat, karena dia berharap bahwa mendapatkan sebuah pujian dari gurunya atau dari temannya. Atau ketika dia misalnya menyelesaikan tugas-tugasnya, dia selalu berharap bahwa akan mendapatkan nilai yang tinggi dan penghargaan yang luar biasa, berbeda dari temannya, dari gurunya. Ya. Atau yang ketiga, bisa jadi bahwa memang ketika anak melakukan sesuatu itu memang dia memahami nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Bahwasanya saya harus datang pagi, ya memang kalau dengan datang pagi itu memang kita bisa lebih prepare gitu kan. Artinya ketika memang kita harus datang pagi, artinya saya juga harus mempersiapkan jangan sampai tidur terlalu malam supaya tidak kesiangan. Nah, ini masuknya memang sudah timbul atau memang motivasinya dari dalam diri sendiri. Kalau yang tadi yang dua itu masih kategori motivasi dari luar. Nah, itu menurut Dr. William Glasser. Ya. Kemudian menurut dia juga, masih menurut William Glasser, bahwa disiplin positif itu mempunyai prinsip model berpikir menang-menang atau kolaborasi dengan konsekuensi penciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana memposisikan 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika kita pendidik nih, ya, ketika menghadapi sesuatu bisa jadi apakah kita bisa jadi posisi penghukum ketika memang ada anak yang melakukan kegagalan atau dia tidak bisa mengikuti aturan atau keyakinan yang sudah ada di sekolah sehingga dikategorikan dia gagal dan dia mencoba melakukan sesuatu karena memang di sisi lain kebutuhan dia tidak terpenuhi. Nanti akan dibahas dalam teori kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini ada kaitannya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Terkadang guru juga bisa menjadi teman, menjadi pemantau, atau jadi manajer. Kemudian ketika memang menghadapi
yang lebih lagi, seorang guru juga bisa mempraktekkan atau memberikan layanan konseling dengan metode segitiga restitusi, ya. Dengan pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan. Nanti teknik-teknik ini akan ada contohnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bisa lihat apa sih, bagaimana kita menjadi posisi kontrol atau ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi terhadap putra-putri kita di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bahwa disiplin positif itu salah satunya adalah kita memahami 5 dasar kebutuhan manusia, bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang utama, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi orang itu butuh akan bertahan hidup, ya, butuh makan, butuh tempat tinggal, nah, seperti itu. Kemudian butuh juga penguasaan. Jadi kadang orang juga pengen ketika saya tuh pengen diakui gitu. Kalau saya bisa main bola, saya juga pengennya harusnya jadi pemain bola yang top gitu. Dan guru itu orang terus tahu. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh akan itu. Orang yang tidak memiliki atau seorang siswa yang tidak mendapat kasih sayang dari rumahnya, pasti dia akan melakukan sesuatu. Kesenangan, nah ini pada dasarnya ini lazim, ya, fun. Orang ini butuh yang namanya kesenangan dan kebebasan, dia tidak mau dikekang. Nah ini juga akan ada pembahasan mengenai apa sih yang menjadi 5 dasar kebutuhan manusia, dan ketika memang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi kepada seorang siswa. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah di sini tadi salah satunya adalah budaya positif dengan disiplin positif, ya. Disiplin dalam bahasa Latin diartikan atau artinya belajar, ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu dilakukan karena seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang itu hanya sekedar ingin patuh saja gitu. Kecenderungan umum adalah membungkam kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang suruh datang, anak-anak itu suruh datang misalnya, ataupun kita ketika datang jam 7 merasa terbebani karena dia tidak paham. Ketika orang itu harus berkendara menggunakan helm, seolah-olah merasa terbebani gitu. Padahal di balik itu ada tujuan, ada nilai-nilai yang memang di balik kita diarahkan oleh kepolisian menggunakan helm itu tujuannya apa? Kan itu yang harus dipahami. Kalau anak disuruh menggunakan baju seragam yang sama itu sebenarnya tujuannya apa? Gitu. Jika anak misalnya harus menggunakan sepatu hitam yang sama itu, filosofinya apa? Sehingga ketika dia melanggar juga paham. Bukan, oh ya udah memang aturannya seperti itu. Nah, kita anak sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi disiplin positif bukan hanya sekedar membuat dia patuh, namun disiplin positif memahami akan konsekuensi atau nilai-nilai kebajikan atas peraturan-peraturan yang dibuat atau yang harus dijalani. Ya, di sini dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sasaran kita, sasaran sekolah penggerak atau yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu memiliki 6 dimensi kecakapan. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai inilah yang harus dikembangkan di sekolah dan diterapkan kepada putra-putri kita. Baik, yang berikutnya Bapak dan Ibu,
yaitu bagaimana kita memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika anak melakukan sesuatu, itu pasti ada dorongan. Yang harus kita tekankan di sini, tentu disiplin positif ini bahwasanya anak harus memahami bahwa ketika memang dia patuh bukan hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk mendapatkan imbalan, tetapi dia harus paham dalam hal menghargai diri sendiri. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia paham, dan ini akan menjadi motivasi internal yang paling kuat. Jadi kalau anak itu datang ke sekolah tidak telat tuh memang saya ya motivasinya dari dalam diri saya, bukan takut karena kalau melanggar takut dihukum gitu kan. Kemudian hanya untuk sekedar mendapat pujian. Karena kenapa? Ketika anak motivasinya mendapat pujian, ketika yang biasa memuji tidak ada, dia akan merasa kecewa. Atau ketika memang dia karena memang ini motivasi ini timbulnya dari luar, bukan dari dalam. Namun kalau dia memang sudah biasa, oh iya saya harus datang pagi nih, artinya saya juga harus mempersiapkan kalau datang pagi, berarti tidurnya jangan malam. Tidurnya harus tepat waktu. Nah ini akan menempatkan terciptalah disiplin positif bagi siswa. 3 hal, jadi anak itu yang pertama akan melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, pengen mendapatkan imbalan atau pengen dipuji atau mungkin pengen diberikan sesuatu ketika memang dia melakukan itu. Dan yang ketiga adalah memang dasarnya dari dalam diri sendiri. Nah ini teori ini perlu kita pahami bahwa memang kita mengarahkan harapannya bahwa seluruh siswa di sekolah anak kita ataupun guru ya, bahwa kita melakukan itu memang timbulnya dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi anak itu harus merdeka. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak itu harus merdeka, harus bebas dari tekanan, kan gitu ya. Jadi kalaupun dia harus menjalankan sebuah disiplin positif, dia itu memahami, oh iya, saya itu bukan hanya sekedar harus datang jam 7 karena takut ya. Karena memang itu, memang kita orang biasa bangun pagi, kalau dimulai semua di waktu pagi, semuanya akan bagus. Misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Oh, ya. Sebelum ke restitusi, mungkin sebagai bahan untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat tayangan ya Bapak dan Ibu yang terkait dengan motivasi. Sebentar, saya akan share stop dulu share ini, dan saya akan buka video. Oh belum ya. Yang tadi teori motivasi. Nanti Bapak dan Ibu ya setelah restitusi. Sorry. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau kegagalan, maka kita wajib mengkonfirmasi ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya yaitu
bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, ya, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan mendasari tindakan. Mungkin nanti setelah selesai juga ini akan saya share ya. Karena ini begitu banyak, slide aslinya itu ada sekitar 51, namun saya rangkum dengan sepemahaman saya dengan tujuan untuk memudahkan, ya. Restitusi. Nah, ini ada video tentang restitusi. Ini di stop dulu. Tampil Bapak dan Ibu? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Putus-putus nggak? Iya. Oke, gini. Supaya lebih enak. Coba bisa dibuka di link di WA Group. Di WA Group ada linknya supaya lebih enak. Kok nggak muncul suaranya ya? Di mana, Pak? Salam dan bahagia. Bapak Guru yang baru. Pada video kali ini tentang Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. yang diterapkan di lingkungan Ibu sekolah. dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju.
2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baru saja kita saksikan bahwa praktek restitusi yang dimana hal-hal seperti ini pasti akan kita jumpai ketika kita di sekolah. Bagaimana kita menghadapi seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan atau dibilang gagal, kemudian seorang guru mengkonfirmasi, memvalidasi, kemudian menanyakan tindakan yang salah. Kemudian siswa sendiri bisa menjawab permasalahan yang harusnya dia hadapi dengan istilah menanyakan keyakinan. Nah, tentunya bahwa hal ini kerap kali kita temui. Teori restitusi mengajarkan kita untuk bagaimana kita ketika kita dihadapkan pada permasalahan seperti itu. Bapak dan Ibu, pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi Kita lanjutkan. Bentar Bapak dan Ibu ya. Ada kendala teknis. Oke. Mana slide-nya tadi? Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, sebuah budaya positif itu tercipta apabila adanya keyakinan kelas yang dibuat atau diciptakan oleh atau disepakati oleh para siswa dan guru, ya. Kemudian kok mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada sebuah paradigma baru bahwasanya sebetulnya tujuannya sama, hanya itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya ketika memang anak itu mengerjakan sesuatu bukan hanya sekedar bebas dari hukuman atau melakukan peraturan, tapi dia juga harus memahami apa sih di balik
pemahaman ketika memang mengapa kita harus menggunakan helm gitu kan, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci misalnya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Artinya memang anak memahami dan lebih menghargai, dan ini hal-hal seperti ini mendukung motivasi intrinsik untuk seorang siswa kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sehingga di sini ya bahwasanya akan tercipta budaya positif diawali dengan peraturan kelas, kemudian keyakinan, ini istilah-istilah yang baru nih kita nih. Jadi kalau kesepakatan lah mungkin ya, kalau di kelas itu kan kesepakatan. Keyakinan kelas ini aturan sekolah, kemudian lingkungan yang positif sehingga di sekolah itu terciptalah budaya yang positif ya. Di sini kemudian ada yang merupakan kata-kata yang kira-kira dianggap memang lebih bukan hanya sekedar peraturan tapi lebih ke kesepakatan gitu ya. Jadi contoh gitu, kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu kan. Tidak seperti ini, sayangilah murid dan guru, bisa tidak seperti itu, tapi lebih ke arah memang bahasa-bahasa yang seperti yang dibuat memang berdasarkan kesepakatan. Kami murid yang semangat belajar, kami murid bukan lebih ke arah pemerintah gitu, pemerintah diperintah, tapi dia lebih ke arah bahasanya yang humanis lah gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika masih berkaitan dengan restitusi, ketika anak melakukan sebuah kegagalan, kadang-kadang kita di posisi yang tadi ya, bisa jadi penghukum, bisa jadi teman atau jadi pemantau. Nah, ini juga sangat berefek sekali dalam hal memberikan selain tadi restitusi, bahwasanya terkadang kita suka tidak tahu sebenarnya kita ini harus seperti apa ketika menghadapi anak yang melanggar peraturan misalnya, atau bagaimana kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru ya misalnya. Nah, di sini saya akan coba menjabarkan ya di sini. Namun sebelumnya saya akan berikan juga videonya. Ya. Bagaimana ketika seorang guru menghadapi siswanya, kalau tadi dengan praktek segitiga restitusi, juga ada yang disebut dengan bagaimana teori posisi kontrol kita menghadapi anak yang sedang gagal melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Saya share screen dulu Bapak dan Ibu. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang posisi kita kadang menjadi seorang penghukum bagi siswa ketika kita menghadapinya. Suaranya jelas kepada Ibu? Sini kamu. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, ya? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu Ini apa lagi? guru cenderung Kapan sih kamu tidak terlambat? marah-marah. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Saya mah guru ini, guru baik Sana, hati. kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling Dan lapangan dia basket, memberikan Bu? hukuman yang nggak ada. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Ini tuh Bu Eva Sudah atau Bu terlambat, Erni? masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi sebagai pemantau. Pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, banyak utang tuh kayak nanti gini. ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka Nih, malah ibu curhat, tidak bisa Guru. membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Maafin apa aja, coba? Bu. Allah aja maha Maaf, Bu. pemaaf kok. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi anaknya merasa bersalah banget ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, terkadang kita jadi posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, dia Nak? lebih cenderung datar. Kita harus di sekolah jam Berbicara 7, Bu. tentang Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya Nggak harus basa-basi tinggal orang. kelas Jadi nggak pas basa-basi. jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. ini yang diharapkan oleh kita sebagai guru Naren! ketika kita menghadapi para siswa yang gagal dalam menjalankan Selamat nilai-nilai pagi, Bu. keyakinan. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dia Menghargai menjawab diri sendiri permasalahan-permasalahan dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak dan Ibu, setelah melihat atau mengamati 5 posisi kontrol, kira-kira apakah kita pernah mengalami di posisi yang pertama sebagai penghukum? Kalau lagi pusing pasti sering ya Kak ya? Nah lah. Sering. Sering. Nah, jadi ini sebagai refleksi buat kita juga, ternyata memang yang diharapkan adalah posisi manajer. Sebagai penghukum itu hanya melepas emosi semata saja, tapi tidak berdampak positif buat anak. Membuat merasa bersalah bahkan itu lebih parah katanya. Lebih berat lagi ketimbang hanya sekedar jadi posisi penghukum. Memantau hanya berbicara datar. Ya. Teman pun sama. Teman itu seolah-olah anak hanya masih cenderung motivasi dari eksternal atau dari luar. Ya. Nah, ketika memang tidak ada, bahkan anak itu cenderung akan kembali lagi, sering melanggar. Dan posisi manajer yang harus kita coba praktekkan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dengan siswa yang seperti ini. Tentunya sebagai harapan untuk bisa menjadi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, terkadang kita suka lupa atau dalam kondisi tertentu kita memberikan sebuah konsekuensi atau hukuman tidak sesuai dengan kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh siswa tersebut. Contoh tadi, korelasi terlambat dengan lari 10 keliling tidak ada. Hari ini anak sekarang ketika protes malah gurunya nambah. Nah ini tidak nggak zaman sekarang banget, anak sekarang lebih cenderung kritis memahami. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba menggali pemahaman Bapak dan Ibu dengan Bapak dan Ibu mencoba menjawab melalui platform kuisis yang mana kategori hukuman atau yang mana yang menurut Bapak dan Ibu kategori konsekuensi atas apa yang nanti konteks kasusnya akan berbeda. Jadi ada sekitar 14 instrumen lah. Nanti kita akan menjawab pemahaman kita yang mana menghukum kita atau kita memang memberikan hukuman itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan para siswa. Sebentar Bapak dan Ibu, nanti saya kirim link. Kita akan bermain kuisis ya. Plastik lanjutkan. Sebentar, saya akan simpan di kolom chat ya. Ini udah lama nggak pakai Zoom nih, Mister nih. Chat di mana ya? Oh sini.
Chat. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan coba membuka link Zoom, link kuisis yang ada. Nanti akan saya share-in. Kuisisnya mana? Oke, ini. Belum ada yang masuk? Di chat. Di chat, ya. Belum? Nggak bisa dibuka? Oh, di chat room nggak ada? Nggak ada. Masih kosong. Nah. Oh, ini ke HIPA aja ya? Everyone in meeting. Nah, sekarang ada di kayaknya. Ada Bapak dan Ibu? Ada. Bapak dan Ibu, silahkan ikut. Langsung mulai. Masuk dulu. Oh, masuk dulu, iya Pak. Nah, Ibu Diat sudah masuk. Mana? Udah bisa? Bu Siti, Ibu Isnafin, Bu Arsanti sudah masuk. Yoga mana? Yoga, Pak Yoga. Baru 3 orang yang masuk. Kalau pakai handphone agak itu ya. Mungkin di-share juga di ini ya, di apa? Di grup WA ya. Siap, Pak Din, siap. Grup WA. Grup WA-nya nggak perlu, kan? Nah, ini. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah masuk lagi. Gagil bisa masuk? Nah. Baru 1, 2. Bu Eva belum masuk. Baru 6 orang. Belum bisa, Pak. Masih muter-muter. Oke. Bu Siti bisa di-rename nggak? Itunya SMA 2 Majalaya gitu. Jadi kan iya. SMA 4 Babelan. Ini kan lintas daerah ini. Lintas jenjang juga ini. Baik, langsung saja ya kita mulai. Kita akan mencoba. Nah,
Bapak dan Ibu bisa membedakan yang mana kategori hukuman, yang mana kategori konsekuensi. Masih muter itu. Ih, kenapa itu? Saya pengen duduk. Oh, sok sini. Bu Eva tengah jawab. Iya, kerja. Hah? Masih muter. Kan dia langsung tina tap kan klik. Wah, Ibu Titi baru gabung, Mas. Ini adik saya Bu yang paling bontot. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman lah. Catat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan. Kadangmu teteh ngobrol abi enak gede pisan. Gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Urutan pertama ya? Urutan pertama deh. Tapi masih ada yang salah itu. Murid diminta Tapi udah selesai. Ini ntar pulang naik Gojek ya Mia, tapi udah di rumah. duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena Udah selesai ya? mana apa konsekuensi? Ah, salah.
Apanya? Bentarnya sampai jam berapa bentar? 14.45 ya? Oh iya. Udah, boleh istirahat. Boleh istirahat. Boleh istirahat. Ini kan Bu Eva. Ya, Bu Eva, satu lagi Bu Eva. Ah, ya. Masuk dulu ke Google, masuk ke Gimana? urutan pertama dapat apa nih? Udah, dilanjutin dulu aja. Ada yang belum? Baik, Bapak dan Ibu, Nggak tahu. saya akhiri ya. Karena sudah selesai. Kan mulai dari awal. Celananya pada basah kenapa? Kalau nggak mana? Wih, Ibu Siti juara 1. Juara 2-nya Kang. Dan juara 3-nya Ibu Diat. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu setelah Udah diakhiri. Semua pada udah selesai? Ada yang belum? Masih ada yang belum? kita sudah mencoba tadi melalui pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa membedakan yang mana kira-kira yang mana Bapak dan Ibu yang kira-kira dirasa kurang puas. Pertanyaan yang mana menurut Bapak dan Ibu? Udah. Kenapa ya push up padahal itu untuk olahraga, tapi kenapa itu bukan hukuman, tapi konsumsi? Ya, karena kan pelajaran olahraga. Jadi konsekuensinya karena masih kalau tadi ada pertanyaan yang telat itu dihukum dengan lari itu hukuman. Tapi kalau dia sedang dalam pembelajaran olahraga masih ada korelasinya dengan antara yang konsekuensi yang dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah itu juga saya dulu juga nggak setuju tuh. Jadi katanya gini, kalau bisa saja ketika terlambat olahraga, yang lain kan lari. Sudah biasanya pembelajaran olahraga itu dimulai dengan pemanasan. Mereka yang lain sudah melakukan pemanasan. Kalau yang baru datang tentunya anggap saja bahwa konsekuensi itu adalah melakukan sebuah pemanasan untuk menuju pembelajaran olahraga. Ya, gitu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan tadi diharapkan kita sebagai guru tidak lagi memberikan hukuman atas egoisme kita. Ya, apalagi kalau anaknya ngelawan ditambah lagi hukumannya. Kenapa kamu ngelawan? Ya udah jadi yang tadinya 5 jadi 10 misalnya hukumannya. Nah, ini tentu harus kita pahami Bapak dan Ibu ketika kita menjadi posisi sebagai posisi kontrol menghadapi para siswa, dan kita lebih cenderung menjadi posisi di manajer ya, memahami kondisi itu harus dicari tahu dulu sebenarnya apa ya, harus paham dulu kenapa si anak ini kok melakukan suatu kesalahan. Barangkali ada kesalahan yang lain yang hilang atau kebutuhan lain yang tidak terpenuhi dalam kehidupannya sehingga dia melakukan sesuatu. Nah, ini juga perlu kita pahami. Di dalam pemaparan tadi ada yang namanya kebutuhan dasar hidup manusia ya. Jadi kita harus paham bahwasanya ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, menurut si Goleman itu akan ada berdampak kepada hal yang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, kenapa anak di sekolah kok dia ngambil makanan temennya, ternyata kebutuhan bertahan hidup bahwa di rumahnya ternyata dia memang setiap hari kurang makanan. Atau misalnya kok anak ini kenapa sih pengennya itu membuat sesuatu ulah gitu di sekolah.
oh ternyata memang dia tuh dasarnya pengen kurang kasih sayang dan pengen diterima gitu di lingkungannya. Mungkin kita bisa arahkan dengan cara restitusi tadi. Jadi mungkin lebih jelas lagi nanti kita ada satu tayangan lagi tentang memahami teori 5 dasar kebutuhan manusia lewat tayangan video berikut ini. Aduh, Bapak dan Ibu udah asar ya. Oke, Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, SMP 4 pilihan, Kota Bekasi, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Semacam sekolah hadir di sini. Pembelajaran Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak dan Ibu, demikian tadi kita sudah melihat Bu, siapa tadi lupa namanya. Mereka itu yang ada dalam video adalah pengembang-pengembang modul-modul yang ada di dalam video-video yang tadi. Jadi mereka juga sebetulnya guru dan ahli-ahli psikologi. Kalau tadi kita tarik kesimpulan betapa pentingnya bagi kita seorang guru dalam memahami kebutuhan dasar siswa karena kita ya. Bahkan mungkin ya kita kadang juga disiplin positif ini kan harus dijalankan bukan hanya kepada siswa, namun juga komunitas pendidikan yang ada di sekolah. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi pada rekan kita. Ketika memang kebutuhan dasar hidupnya ada yang sesuatu yang tidak terpenuhi, bisa jadi datang ke sekolahnya marah-marah atau seperti apa gitu. Begitupun juga siswa. Contoh, bagi anak yang punya rasa penguasaannya yang tinggi, dia akan cenderung harus kita arahkan ke hal yang positif. Misalnya di kelas kita bisa arahkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin di kelas untuk menertibkan teman-temannya supaya tidak gaduh misalnya. Dan itu adalah salah satu strategi kita sebagai guru dalam hal mensiasati, kalau istilah dalam kurikulum Merdeka itu kita harus punya mengenali karakter, dimensi profil belajar murid, ya, profil belajar murid. Jadi sehingga kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan siswa. Dan itu panjang lagi Bapak dan Ibu kalau kita bicara ke sana. Ada materinya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa di modul yang berbeda. Juga
dibahas. Bapak dan Ibu, tidak terasa kebersamaan kita udah hampir lebih dari 1 jam. Tadi kita mulai dari membahas tentang disiplin positif, bagaimana kita sebagai posisi kontrol menjadi seorang guru. Ketika menghadapi siswa yang merasa gagal, kita terapkan dengan segitiga restitusi, dan agar budaya positif tercipta tentunya melalui keyakinan-keyakinan yang kita tanamkan kepada putra-putri kita, peserta didik yang ada di sekolah kita, dan senantiasa kita memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia. Tentunya ketika memang itu dilakukan adalah tujuannya satu, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, barangkali materi modul budaya positif bahwasanya tadi adalah video terakhir, dan kesimpulannya mari tadi sudah disampaikan. Saya sangat terbantu sekali dengan para ibu-ibu yang tadi dalam video, mungkin itu, dan linknya pun Bapak dan Ibu bisa ambil, mungkin di lain waktu Bapak Ibu bisa putar kembali videonya sebagai bahan pengayaan pemahaman untuk kita sebagai guru, ya. Kapan kita harus jadi penghukum, barangkali kita selalu menjadi penghukum, bagaimana kita berusaha menjadi posisi manajer, seperti apa, dan bagaimana kita bisa memutar kembali video-video yang ada dalam tayangan yang tadi saya putarkan. Bapak dan Ibu, saya tidak akan membuka sesi pertanyaan, karena memang sudah cukup lama. Mungkin pemaparan atau penyampaian materi dalam pengimbasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, yang sudah bergabung. Ya, mungkin saya tidak bisa memberikan apa-apa, namun saya berdoa semoga Bapak dan Ibu, karena ini pesertanya guru semua, Bapak dan Ibu mudah-mudahan menjadi seorang pendidik yang memang dirindukan oleh anaknya dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah ya masing-masing. Besok makan siang dong, besok undang makan siang. Undang makan siang di rumah. Di Sigma. Boleh. Asep kayaknya. Jadi BM siap nampung BM. Lintas lintas sekolah ya. Saya di 17. Ada SMP 45, ada SMA 2 Majalaya Bandung, ada SMA 4 Babelan, ada SMA SMP 7, nah Teh Ipang nih nggak dirinem. Bapak Toyib juga nih. Saya SMP 7, Pak. SMP 9, ya. Dan Pak Asep juga nih. Nebeng di SMP 45 ya. Dari SD Jati Asih 8 ini loh ya. Seluruh sekolah SMP di Kota Bekasi ada tuh. Ada. Curang, KKN. KKN. SD-nya satu SD-nya. SD-nya harusnya ada 2. Tadi ada Nenggulan tuh dari SD Majalaya. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan webinar pengimbasan budaya positif kali ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin. Alhamdulillah materinya ya Bapak Ibu. Yuk kita kasih tepukan salut buat Pak Adin, buat tadi Ibu Desi, Ibu Andi ya. Tepuk salut. Salut. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Adin memberikan pencerahan buat kita ya, refleksi buat kita sebagai pendidik ya, di mana kita diharapkan bisa membangun budaya positif di sekolah kita nanti. Dan kita mengharapkan bahwa murid-murid kita nanti menjadi murid-murid yang mandiri, yang merdeka, dan tentunya yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu nih, ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau tidak saya mau bertanya nih sama Pak Ibu. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya kayaknya materinya ya dengan tadi sampaikan di. Nggak boleh nanya soalnya tadi. Oh gitu ya. Bukan nggak boleh nanya, saya yakin udah bisa. Ada sesi jawab tadi. Oke, ada sesi jawab. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan ada beberapa karakter yang kita
ini ya, posisi kontrol kita mau sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Manajer dong, ya kan? Manajer. Pengennya manajer ya. Kita berusaha, Bu Eva, kita berusaha. Pengen jadi manajer, cuman guru lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Guru. Gak dikasih kesempatan kayaknya. Oh, gitu ya. Manajer itu belajar di sekolah, Bu. Manajer mau siswa gitu ya, Bapak Ibu ya. Memanage siswa sehingga menjadi siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu harapan kita, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu itu sudah tahu ya, yang disampaikan oleh Pak Adit sudah tahu kan? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Tapi saya pengen tahunya jawabannya dengan gerakan. Ya, sebelum ditutup nih Bapak Ibu ya, saya pengen tahu jawaban Bapak Ibu. Jadi jawabannya begini, pakai gerakan, pakai tangan gitu ya. Kanan, kanan, kanan. Lawan kata kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, saya sudah tahu. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada depan begini, depan, belakang, belakang, saya sudah tahu. Gitu ya Bapak ya. Sampai 3 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, siap ya. Itu saya pengen jawaban dari Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Adin, mudah-mudahan kita bisa mengetahui semuanya, bisa memahaminya. Siap ya? 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya sudah tahu. Depan, badannya. Belakang, depan, belakang, saya sudah tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu, hebat, lintas jenjang, lintas mapel, lintas daerah ya, Jawa Barat ya, alhamdulillah, semoga kompak ya. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik sekaligus manajer ya, manajer di sekolah kita yang bisa menjadikan siswa kita yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin ya, foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka kameranya. Dibuka kamera. Ayo Bu Latifah, Pak Asep, dibuka dulu. Dibuka dulu kameranya biar kita bisa foto bersama. Oke. Siap, Pak Adin? Pak Asep lagi tidur itu kayaknya. Pak Asep. 1, 2, 3. Dari Bu Mel. Oke, 1, 2. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat kembali ke rumah dengan selamat dan melanjutkan aktivitas besok hari. Baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan webinar kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.